Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahuda amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa mendorong umatnya untuk menuntut ilmu dan mengamalkan sebaik-baiknya. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yan Surlia Ira Minerva dari SMP Muhammadiyah 1 Cilacap. Saya akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Love the Quran as a Way of Life. Al-Quran adalah kitab suci yang lengkap dan berlaku bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim tidak perlu meragukannya sama sekali. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan baginya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai orang Islam wajib mengimani dan mengamalkan isi Al-Quran. Cara mengamalkan isi Al-Quran adalah dengan mempelajari cara membaca, baik melalui iqra, qiraati, ataupun yang lainnya. Bagi seorang muslim, kita juga mengimani kitab-kitab Allah, khususnya Al-Quran. Orang yang mempercayai kitab-kitab Allah, maka dia akan berperilaku seperti 1. Meyakini bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran turun datang dari Allah. Yang kedua adalah Al-Quran sudah dijaga kemurniannya oleh Allah hingga sekarang. Kita sebagai umat muslim juga menjaganya. Menjaga kemurnian Al-Quran adalah tugas seorang muslim. Yang ketiga adalah mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah berusaha untuk memahami isi Al-Quran. Dan yang kelima adalah berusaha untuk memahami makna Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, how can a person love the Quran and reach his love? Mencintai sesuatu perlu perjuangan dan usaha, bukan? Termasuk mencintai Al-Quran. Ada beberapa cara agar kita mampu mencintai Al-Quran, yaitu dengan 1. Belajar membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini bukan tentang kuantitas, melainkan kualitas, yaitu dengan tartil dan memahami makna serta kandungannya. Yang kedua adalah memperbanyak membaca tentang keagungan dan mukjizat Al-Quran. Yang ketiga yaitu selalu membaca tentang para sahabat, ulama salaf, dan ahli Al-Quran yang gemar membaca Al-Quran dan mengabdikan diri untuk Al-Quran. Dan yang keempat adalah berdoa kepada Allah agar senantiasa diberi kemudahan dalam mencintai Al-Quran dan menggapai cintanya. Seseorang yang Allah anugerahkan cinta terhadap Al-Quran, sesungguhnya Allah telah anugerahkan dia iman. Jika iman sudah ada dalam dada, maka mudah baginya masuk surga. Hadirin rahimakumullah, nanti pada manusia berkumpul di padang mahsyar, semua manusia ketakutan. Semua berteriak-teriak ketakutan, karena satu persatu dari mereka akan ditanyakan amal ibadahnya di dunia. Dikala mereka ketakutan,
ada sesosok makhluk Allah yang bersih, dan mengajak orang-orang pilihannya untuk ikut seraya berkata, "Ikutlah dengan saya." "Siapa kau?" tanya orang-orang itu. "Ikutlah saya," jawab sosok makhluk tersebut. "Kemana?" tanya orang-orang itu. "Ke surga," saut sesosok makhluk itu. Setelah mereka masuk surga, sesosok makhluk itu berkata, "Kenalkan aku. Aku adalah sesuatu yang kau cintai di dunia. Kau selalu baca aku dimanapun kau berada. Akulah jelmaan dari Al-Quran." Semua orang-orang itu terkejut dan menatapnya. "Karena kamu telah mencintai aku, maka atas izin Allah, aku diutus untuk membantu kamu sehingga kamu masuk surga." Betapa bahagianya orang-orang itu. Hadirin yang dirahmati Allah, kisah itu mengingatkan kepada kita, mengajak kita untuk mencintai Al-Quran. Dengan cinta kepada Al-Quran, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Tapi sebaliknya, jika kita tidak mencintai Al-Quran, tidak pernah membacanya, bahkan menjauhkan diri dari Al-Quran, maka kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang tidak pernah membaca Al-Quran dan menjauhkan diri kepada Al-Quran, maka ia akan dijebloskan dan didorong masuk ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Hadirin yang berbahagia, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena sesungguhnya manusia itu tempatnya salah dan kebenaran selalu ada pada Allah. Anak kera naik sepeda, pergi ke pasar beli bakpia. Jika Al-Quran jarang dibaca, awas nanti masuk neraka. Akhir kata, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.